Mama, percaya aku. Aku anak kesayanganmu. Dari 30 tahun ke depan. Suce, kamu gila Valorant, ya? Lepas. Apa aku kelihatan semudah itu ditipu? Aku mahasiswa, bukan badan amal. Lepas. Jangan pergi. Mama, kamu benar-benar ibuku. Mama, 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 mama. Shu Yao, ternyata kamu punya fetis rahasia, ya? Lihat kamu sudah mengubahnya jadi apa? Kalian melakukan ini di sekolah? Tidak tahu malu? Ya, ini gila banget. Mau jaga muka? Oke, aku ikut saja. Jangan salah paham. Kami hanya sedang latihan adegan. Pengakuan ibu untuk pemeran utama. Terlalu mendalami peran. Ya, akting Su memang bagus. Shu juga hebat. Dia memerankan ibu yang dingin, dan tak berperasaan dengan sangat meyakinkan. Luar biasa. Oh, begitu rupanya. Aku yakin Suce nggak akan melakukan hal memalukan, seperti manggil orang sembarangan ibu. Itu menjijikan banget. HMPH. Latihan apa? Kalian berdua bukan anggota klub drama, dan tidak ada pertunjukan. Ini minat bersama antara aku dan Suce. Memangnya kami nggak boleh berakting untuk bersenang-senang? Mamaku. Ya ampun, dia benar. Sejak kapan kalian berdua jadi sedekat ini? Shu Yao, kalau nggak salah ingat, minggu lalu kamu bilang murid pindahan baru itu kayak orang gila, dan kamu takut padanya. Anak yang punya ibu bagaikan harta karun. Tanpa ibu aku hanya rumput. Gila banget. Sinting. Cuma sedikit kesalahpahaman. Aku dan Shu Yao sudah baikan. Sekarang kami berteman baik. Aku baru ingat sesuatu. Aku harus pergi. Kamu lebih baik tahu apa yang kamu lakukan. Kacau banget. Ya, Yo Yanzi suka Suking, yang suka Suce, dan sekarang Suce memeluk Shu Yao. Cinta segi empat yang kacau sudah lengkap. Aku kehabisan kata-kata melihat kekacauan ini. Yo Yanzi, aku suka kamu. Aku nggak suka kamu, jangan buang-buang tenaga. Memalukan banget. Kenapa aku minum minuman itu? Gegabah banget. Itu Om Yo, yang tumbuh besar bersamamu sejak kecil? Sudah gila lagi? Kalian seumuran, Om Emu? Mama, aku benar-benar dari masa depan. Om Yo itu gila. Dia bahkan belum pernah ketemu aku, tapi dia memaksa aku jadi anak angkatnya. Aku juga dengar, dia hampir mengacaukan pernikahanmu. Hah, yang benar aja. Mengacaukan pernikahan? Yo Yanzi malah bakal nyalain petasan. Seantero dunia kalau aku nikah sama orang lain. Mama. Sudah. Siapa yang nyuruh kamu manggil aku Mama? Ya kamu dong. Kata pertamaku adalah Mama. Kamu saking terharunya sampai nangis. Kamu kira aku bakal percaya? Kamu menang emas Olimpiade Matematika SMA, ngalahin juara 2, dengan selisih lebih dari 10 poin. Kakek ngasih kamu hadiah 100.000 yuan. Gimana mungkin murid pindahan biasa tahu ini? Palsu banget. Aku nggak pernah lulus matematika. Berarti nilai sempurnamu juga palsu dong? Satu nilai sempurna aja udah bikin aku takjub. Jadi kamu ranking 1 di sekolah. Itu nggak pernah terjadi. Mama, kamu tukang ngomong gede. Semua cerita keren yang kamu ceritain ke aku cuma karangan. Aku nggak peduli Emma, kamu tetap mama kandungku. Mungkin aku salah ingat semuanya, tapi kamu nggak bisa gitu aja nggak ngakuin aku. Suce, jaga sikapmu. Ini di sekolah. Kamu bilang aku, bayi paling lucu kamu. Kamu bilang aku yang paling kamu sayang seumur hidup. Bayi mama lapar, bayi minta peluk. Si dingin pujaan jurusan kita. Suce? Kok dia jadi childish banget di depan Shu Yao? Manggil mama itu parah banget. Mahasiswa zaman sekarang beneran gak tahan. Bayi paling lucu. Kamu paling sayang dia? Bu, tolong dengar penjelasanku. Siang bolong, kalian peluk-pelukan, tarik-tarikan kayak gitu. Nggak pantas banget. Kamu kira ini tempat apa? Panggil orang tuamu ke sini. Aduh, gimana pun aku nggak bisa. Orang tua Shu Yao, saya panggil kalian ke sini karena perilaku kedua anak ini sudah kelewat batas. Oh, Suce, saya baru lihat berkasmu. Kamu yatim piatu? Maaf, tadi saya agak kasar. Saya mengabaikan kondisi keluargamu. Tidak apa-apa. Bagus, tidak apa-apa, tapi ini bukan berarti kamu bisa. Oh Bu Guru, saya bukan yatim piatu. Ini ibu saya.
Ini kakek saya, nenek saya. Apa? Anak ini ngomong apa? Saya tidak terima murid berkebutuhan khusus. Bu Guru, dia kecanduan main game jadi gila. Sekarang dia lagi main peran sama saya. Ibu, ayah, ini cuma salah paham. Suce ini karena terlalu stres. Otaknya suka error. Ya sudah, karena dia cuma berlebihan. Lain kali lebih hati-hati ya. Tapi melihat kondisi Suce, saya sarankan kalian bawa dia ke psikolog. Iya, Bu Guru, kami akan segera ke psikolog. Anak ini tampan dan jujur sekali. Kenapa hidupnya seberat ini? Meninggalnya orang tua membuatnya hancur. Iya, Xiao Yao, bantuin dia sebisa mungkin di sekolah. Bu, ayah, dia bahkan manggil saya ibu. Karena dia rindu ibunya. Turuti saja dia. Terima kasih, kakek nenek. Saya sangat terharu. Saya sudah yakin kalian yang terbaik. Oh, anak baik sekali. Sering-sering mampir makan di rumah. Nanti saya masak yang enak. Kalian dengar? Idola sekolah Suce naksir Shu Yao. Kemarin guru BK panggil orang tua mereka. Shu Yao benar-benar licik. Ditolak Yo Yanzi. Dia langsung merebut anak pindahan. Aduh, kenapa mereka menyebar gosip? Kalau ayahku dengar, aku bisa dihajar sampai mati. Siapa? Siapa ayahmu? Shu Yao benar-benar tidak tahu malu. Bukannya kamu bilang cuma teman sama dia? Yo, ini bukan urusanmu. HMPH, hanya karena aku menolak. Jadi kamu balas dendam murahan begini? Shu Yao, di mana batasmu? Sekarang kamu sudah putus dengan Suce. Aku bisa? Suce, kita putus. Baik. Kita sudah putus. Lalu? Shu Yao, lebih baik kamu serius. Tenang, Yo, aku tidak sesantai itu. HMPH, Putusnya cepet banget. Bagi mereka kayak permainan. Siapa tahu? Mungkin itu sensasi aneh mereka. Dengar-dengar kamu lagi pacaran. Siapa? HMPH. Shu Yao. Masakanmu biasa aja. Hamnya gosong. Kamu mau meracuni Yo, ya? Jiang Ziun, itu untuk Yo Yanzi. Siapa yang bilang kamu boleh makan? Masakanmu cuma seharga ini. Shu Yao, selera kamu ketinggalan zaman. Kamu nangis semalaman, ya? Kamu bengkak kayak es adifrog. Hari ini Yo Yanzi senyum ke aku. Rasanya musim semi datang. Shu Yao, aku gak paham. Kok selera kamu bisa seburuk ini? Apa sih yang kamu lihat dari dia? Kalau bukan dia, lalu kamu? Shu Yao, apa kamu di sini menunggu aku mati? Demi hartaku? Tidak, aku di sini untuk memastikan apakah Tuhan sudah membuka matanya. Hore, damai dan tenang. Damai dunia. Ibu-ibu. Baru saja aku menyingkirkan si pembuat onar itu. Dan sekarang surga mengirimiku gangguan lain. Akdir, kamu lelucon PT. Tunggu saja sampai gelap. Aku janji, kamu tidak akan melihat batang hidungku. Hai. Aku sudah tahu kamu gak bakal jemput aku. Trik Nona Shu sudah jelas buatku. Kamu. Ibu, aku mau ke rumah nenek makan gratis. Ibu, aku lihat ayah. Shu Yao, kenapa kamu lari, Shu Yao? Ibu, kenapa lari? Duh, kamu tahu tidak, orang yang kamu tunjuk itu siapa? Itu Jiang Yu. Saat aku masih kecil, Jiang Yu sudah memenangkan banyak penghargaan kontes bergengsi. Dia secara bertahap mengambil alih bisnis keluarga saat masih mahasiswa. Meski di lingkaran yang sama, dia berada di puncak piramida. Aku hampir tidak kenal dia. Sebelum ini, aku hanya pernah melihatnya dari jauh. Aku tahu, itu ayahku. Bukankah paman keduaku di sana? Kamu melakukan pemeriksaan latar belakang? Kamu tahu hubungan Jiang Yu dengan Jiang Xing? Aku sudah tahu ini. Sejak aku lahir, paman kedua bukan orang baik. Aku belum melihatnya sejak keluarga kami berpisah. Dia dan ayahku tidak akur, karena dia sering menyelinap ke kamarmu. Diam. Berhenti bicara omong kosong. Menjauhlah dariku dulu. Kita baru saja putus. Jaga jarak. Apa tumbuh dewasa artinya tidak lagi bergantung pada ibu? Kamu benar-benar sakit. Gila. Hei, apa kamu dengar? Dewi Dingin, Shu Yao dari jurusan bahasa asing. Diam-diam, Suce si murid pindahan keren. Sekarang benar-benar OOC. Memohon dan memanggil ibu di depan umum. Seseorang melihat barang mencuat dari tasnya. Dia benar-benar hidup liar.
Hell. Oh, Nona Shu, ku dengar kamu putus lagi. Jiang Ziun, bukankah seharusnya kamu di rumah sakit? Siapa yang mau kamu ganggu di sini? Aku dengar semua pencapaianmu. Aku keluar dari rumah sakit demi kamu. Pelatih anjing terbaik. Shu Yao, kamu salah menilai orang. Bukankah Yao Yanji sudah memberimu pelajaran? Itu tidak mungkin, Shu Yao. Lihat nilaimu sekarang. Benar-benar buruk. Bagaimana bisa kamu memikirkan ini? Aku bisa berusaha keras. Sejak kecil, kamu selalu bergantung padaku. Aku sudah muak. Aku tidak akan pernah mengikat diriku padamu melalui asmara atau pernikahan. Tidak seperti ini. Sebelum dia bertemu Kapan kamu berhenti pilih-pilih makanan? Aku yang jagain Shu Yao. Jangan ada yang berani sentuh dia. Sudah 3 kali tetap nggak ngerti juga. 1 jam lagi. Su King selalu lebih unggul darimu. Nggak malu kalah sama dia. Dengerin abangmu ini. Buka mata lebar-lebar, lain kali cari yang normal. Bagaimana kalau aku buta, lalu jatuh cinta padamu? Kamu move on secepat itu? Iya. Setelah sekian lama, kamu tetap yang lebih cakep. Baiklah. Kalau begitu bilang kamu suka padaku. Hei, Shu Yao. Kamu tadi nggak bercanda, kan? Tentu saja, jangan terlalu dipikirkan. Abangmu nggak segitunya. Aku cuma menasihatimu. Anak sekolah harus fokus belajar. Jangan berhayal yang enggak-enggak. Shu Ye, kenapa kamu diam saja? Ya Tuhan, lakukan sesuatu. Usir dia. Menyebalkan sekali. Hempaha. Om, Tante, sebagai teman Xiao Yao, saya rasa saya perlu membicarakan hal ini dengan Anda. IPK jurusannya turun drastis semester ini. Peringkatnya juga menurun. Oh, cuma soal IPK. Selama dia lulus, jangan terlalu dipaksa. Saya perhatikan dia belakangan ini kurang fokus. Dia sering bergaul dengan teman-teman yang mencurigakan di sekolah. Ini bisa menghambat karirnya. Saya masih berharap dia bisa fokus kembali pada studinya. Haha. Xiao Yao memang selalu punya kemauan sendiri. Kami cukup longgar, asalkan dia tetap di jalur yang benar. Tapi siswa pindahan baru itu, Su Che, sikapnya aneh banget. Saya tetap sarankan dia putuskan semua kontak dengannya, agar tidak merusak reputasinya. Tidak akan. Anda tidak perlu khawatir. Aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Kamu yakin? Aku yakin. Katakan, dari mana kau dapat sampelku untuk memalsukan ini? Bahkan sampai hubungan darah resmi? Kau pikir aku masih 3 tahun? Bu, ini benar. Aku susah payah dapat ini dengan memohon pada sistem. Sistem? Kau kira sedang menulis novel online? Pantas saja akhir-akhir ini kau diam. Ternyata menyembunyikan sesuatu yang besar. Ayo, ke lembaga terbaik di kota. Akan kuakhiri hayalanmu. Jangan coba-coba berbuat curang. Kau akan terus kuawasi. Bu, asal jangan nangis. Nona Shu, hasil kilat. Anda berdua adalah ibu dan anak kandung. Tingkat akurasi 99,99%. Tempat ini tidak bisa. Pasti sudah kau atur sebelumnya. Coba tempat lain. Bagaimana mungkin? Hasilnya tetap sama. Bu, kali ini kamu harus percaya sama aku. Kamu, aku, kita benar-benar. Nama asliku Jiang Che. Su Che cuma nama samaran biar aku bisa bertahan hidup. Bu, aku berasal dari 30 tahun mendatang. Suara di kepalaku bilang, aku akan melintasi waktu. Dia memberiku sebuah identitas dan 1000 yuan. Aku nggak bisa bertahan hidup di sini, Bu, tolong aku. Mata ini,
hidung ini, benar-benar mirip aku. Bahkan sifat sok, itu juga sama persis kayak aku. Tunggu, diam dulu, beri aku waktu sebentar buat mencerna ini. Setengah jam guling-guling, masih melek aja. Ya udah, waktunya main HP. Coba sekali aja, toh nggak ada yang bakal tahu. Untungnya Jiang Yu itu artis besar, nyari fotonya lebih gampang daripada pesen makanan. Sudut ini bagus, hasil morphnya harusnya akurat. Kita lihat deh hasil aneh apa yang bakal muncul. Loadingnya lumayan lambat. Hah? Kok mata ini kelihatan familiar ya? Nggak mungkin. Mata ini, hidung ini, dia persis versi mini Suche. Nggak mungkin. Aplikasinya pasti salah. Tapi ini mirip banget sih. Bahkan gaya jalan sombongnya itu juga sama. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Pegang erat, kita ayun lebih tinggi. Wih. Hahaha, Mama. Aku paling sayang Mama. Hahaha. Kenapa sih aku mimpi begitu? Wah, itu Suche. Yang baru pindahan, ganteng banget. Aura brokennya keren banget. Pantas aja separuh jelek pada nyerbu kuliah ini. Ibu, uangku yang terakhir 100 yuan udah habis. Akhir-akhir ini aku ke kantin yang sepi makan. 2 buah mantou murah kering. Kalau aku nggak ngakuin kamu sebagai ibu, tahun depan kamu bakal di kuburanku. Udah, cukup. Santai aja. Ambil. Passwordnya 60. Ibu. SSST. Jangan sebut panggilan itu, dengar? Ngerti. Untung aja aku anak kaya. Tabungan uang sakuku cukup buat nafkahin 1 anak laki. Akhirnya nggak perlu makan mantou kering dingin lagi. Xiao Yao, lihat, badan Suche, kekuatan intinya itu. Pasti perut six-pack 8. Iya, badannya fit banget. Nggak kayak kita, lari 800 meter aja udah ambruk. Gimana sih Suche bisa? Badannya sekeren itu di usianya? Kayaknya dia harus berterima kasih ke ayahnya karena gen kuatnya. Aku pusing kena sinar matahari. Aku nggak tahan punya anak seatletis begitu. Bapaknya? Kamu pernah ketemu bapaknya Suche? Maksudku, orang tuanya pasti ada yang jago lompat. Juara pertama. IPK-nya jauh lebih tinggi dari punyaku. Otak anak ini sudah gosong. Tapi IQ-nya masih di atas rata-rata. Apartemen sudah siap. King Huayuan, di seberang gerbang utara sekolah. Ibu. Kau akhirnya mau menampungku. Jangan panggil aku ibu, biar tidak mencolok. Aku akan pulang duluan setelah sekolah. Kau ikuti di belakang. Ya. Sudah 10 menit. Di mana bocah itu? Lambat sekali. Suche, bisakah kau menerima surat ini? Aku sudah lama memperhatikanmu. Maaf. Apakah kau menyukai seseorang? Tidak, ibuku tidak mengizinkanku pacaran. Uhuk. Hah? Begitu. Ini karena Xu Yao, kan? Kau menyukainya. Tentu saja tidak, mustahil. Kau tidak perlu bohong. Aku bisa lihat dari matamu. Kau salah paham. Lagi pula, Xu Yao sudah punya gebetan. Aku tahu dia menyukai You Yanzi. Tapi You Yanzi tidak menyukainya. Sama seperti kau tidak menyukaiku. Dia juga tidak akan menyukaimu. Kita sama-sama terjebak cinta bertepuk sebelah tangan, kan? Siapa bilang dia suka You Yanzi? Xu Yao menyukai Jiang yang mana? Xu Yao. Bukankah kamu bilang akan menjauhi Suche? Yo, sepertinya kamu salah paham. Kami hanya teman biasa. Bersosialisasi biasa saja tidak boleh? Sepertinya lebih mirip hubungan mantan. Lapor saja kalau begitu. Xu Yao, kamu sudah benar-benar tidak masuk akal. Tanpa aku, kamu benar-benar merosot begini? Bergaul dengan orang yang tidak waras. Apa yang kamu pelajari? Lalu kenapa? Yang kupelajari dan dengan siapa aku? Apa urusanmu? Sudah, bubar semua. Kalau terus begini, dipanggil ke kantor lagi. Xu Yao, seleramu kadang buruk. Tapi hari ini lumayan memenuhi standarku. Baik, terima kasih untuk seluruh keluargamu. Tapi aku harus memperingatkanmu. Aku tidak suka perempuan yang dekat dengan pria lain. Jika kita bersama, putuskan semua teman lawan jenismu. Konyol.
Jiang Ziun baru saja posting. Meski pakai hoodie, dia Uhuk, Suce. Aku tanya deh, gimana caranya aku bisa sama ayahmu? Ayahku yang ngejar-ngejar kamu. Dia terus-terusan maksa kamu nikah. Kenapa orang yang jauh di atasku ngejar aku segitunya? Emang aku yang bilang begitu ke kamu? Iya, tiap kamu mabuk, kamu pegang tanganku bilang, kalau Jiang Yu berdiri di tengah hujan. Kalau gitu, nggak bisa dipercaya. Kamu punya saudara lain nggak? Enggak. Setelah aku lahir, ayahku langsung vasektomi. Katanya, kamu itu cinta satu-satunya dan, aku anak kesayangannya, udah cukup. Kamu tunangan umur 22. Aku lahir setahun setelah kalian nikah. Cepet banget. Nikah habis lulus kuliah, setahun kemudian langsung punya anak. Tapi masalahnya, aku sekarang udah 20. Aku sama ayahmu itu masih asing. Jadi ibu, usahakan lebih keras. Agak susah sih. Gimana kalau nanti, ke depannya nggak sesuai? Oh, kalau gitu, mungkin aku bakal Sial, aku nggak sengaja like. Nggak ngerti kenapa dia baik hari ini, tapi sayang banget kalau nolak gratisan. Bu, berhenti lihat HP terus. Setelan keluarga yang aku pesan sudah datang. Coba pakai yuk. Hoodie merek ini harganya jutaan, kan? Iya, memang segitu pengeluaran keluarga kita. Emangnya kenapa? Apa kamu lupa? Aku ini cuma mahasiswa. Aku diam-diam bantu kamu, dan aku udah potong pengeluaran. Kalau gitu, aku tanya ayah saja. Itu kayaknya Milty pesananku. Tolong buka pintunya. Bu, aku baru mulai main game. Ibu aja yang buka. Siapa yang lahirin kamu ke dunia ini? Siapa yang banting tulang demi ngasih kamu makan? Iya, aku pergi. Sebentar. Shu Ye, kamu tinggal bareng dia? Bahkan pakai baju couple. Om, jangan salah paham. Ini baju keluarga kami. Aku kelihatan lebih tua dari kamu? Jangan pura-pura. Jiang Ziun, gimana kamu bisa nemuin tempat ini? Hah, aku cuma ger. Datang cuma buat jadi bahan tertawaan. Hei, maksudmu apa? Biar ku jelaskan. Jelasin apa? Siapa yang percaya dia keponakan beneranmu? Ya ampun. Sudahlah. Ini bukan seperti yang kamu kira. Nggak gitu, Jiang Ziun. Kalaupun aku pacaran, emangnya urusan kamu apa? Kenapa sih kamu marah-marah? Hah, kamu beneran nggak ngerti apa pura-pura bodoh? Kamu bilang suka sama aku. Sekarang kamu bawa cowok lain buat ngerjain aku. Kamu pikir ini lucu? Jangan-jangan. Kamu suka. Jelas, kan? Aku biasanya nggak duluan ngomong sama cewek. Cuma kamu yang spesial. Oh, jadi kamu suka aku. Kukira aku musuhmu. Mulai hari ini, kita musuh. Salah paham itu nggak buruk, malah sempurna. Siapa yang mau disukai sama si Modi gila itu? Pagi, Shu Yao. Pagi. Hari ini ulang tahunku. Aku ngadain pesta di rumah. Mau datang? Aku. Ini ulang tahunmu. Jadi seluruh keluargamu ada di sana, kan? Ya. Terus, kamu ngundang Suce? Kalian berdua memang dekat banget. Sampai-sampai harus satu paket juga? Tentu, kalau dia nggak pergi, aku juga nggak. Tenang aja. Seluruh kelas diundang. Om Lee, wine Bordeaux yang ini enak banget. Kamu jeli banget, teman. Pernah kesini sebelumnya? Su. Kamu santai banget sama kepala pelayanku, ya? Dia memang supel. Dia panggil semua orang om. Jangan mencolok. Ingat, kamu sekarang orang luar. Tadi aku refleks aja. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ziun. Cepat, potong kuenya. Kok kakakmu belum datang? Dia sibuk. Kuahnya sudah habis. Tamu kehormatannya malah belum muncul. Kita udah semangat, tapi sia-sia. Bu, kenapa ayah belum pulang? Aku udah nunggu lama banget. Diam, makan aja kuenya. Sudah malam. Kita harus pulang. Shu Ye. Kamu pulang pas acara serunya baru mulai? Nggak sanggup? PH. Siapa bilang aku nggak sanggup? Aku juga mau main ini. Kamu nggak diajak. Main sana aja, jangan ganggu di sini.
Hahaha. Nona Shu, giliranmu, jujur atau tantangan? Hahaha. Tantangan. Oke, hukumannya, cari seseorang di sini, dari lawan jenis dan peluk selama 2 menit. Ah, Aku minum 3 gelas penalti. oke, ronde berikutnya. Shu Yao, kamu beruntung. Kali ini, pilihannya 3 gelas lagi atau hidung-hidungan dengan seseorang. Biar aku yang minum ini untuknya. Suking nggak bisa datang hari ini. Dia sibuk. Pantas dia berani cari muka di sini. Enggak, Yo. Bukan urusanmu. Shu Yao, tugasku mengawasimu di sini. Jangan main-main. Siapa yang kasih tugas itu? Shu Yao. Aku nggak tuli. Shu Yao, malam ini keberuntunganmu luar biasa. Haha. Mungkin aku harus beli lotre. Kau bikin You Yanzi pergi dengan marah. Siapa yang akan minum untukmu kali ini? Sudah cukup. Aku nggak bisa minum lagi. Cepat katakan. Apa sih hukuman aneh buat tantangan ini? Cari lawan jenis di sini. Saling genggam jari erat. Cih. Nona Shu, Anda tidak berniat melanggar aturan main, kan? Dia satu-satunya pria yang tersisa di sini. Aku lebih baik minum 3 gelas lagi daripada berpegangan tangan dengannya. Cuma 3 detik. Kak. Penyelamatku. Jiang Yu, aku kalah tantangan. Jadi? Aku harus menggenggam jari. Bisa bantu aku? Hanya sebentar. Shu Yao, jangan main-main. Balik sini, duduk. HMPH. Wow. Su, kamu pasti sakit hati. Lihat, dia lebih memilih orang lain daripada kamu. Melihat orang yang kau cintai jatuh hati pada orang lain. Bagaimana rasanya? Jadi inilah kasih sayang orang tua. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sudah, cukup. Terima kasih, Kak Jiang Yu. Tahu kapan harus berhenti main-main? Iya, bro. Yo Yanzi. Sejak kapan dia belajar merokok? Shu Yao. Lama sekali kamu tidak datang di akhir pekan. Bukankah kamu selalu menganggapku menyebalkan? Aku hanya pikir kita sudah saling kenal terlalu lama. Kita hampir tidak punya privasi. Aku juga perlu bertemu orang baru, dan berteman dengan yang punya minat sama. Tapi aku tidak pernah berpikir, aku akan berpisah denganmu untuk selamanya. Jadi, kamu bisa menikmati hal baru bersama Suking, dan kamu masih berharap aku, teman lamamu, untuk selalu menuruti kemauanmu. Shu Yao, aku nggak punya perasaan sama Suking. Aku benar-benar nggak terbiasa. Kamu pergi beberapa hari ini. Mungkin hari itu aku terlalu cuek, aku bikin kamu kesal. Bisakah kita kembali seperti dulu? Setelah hari ini, Masih jadi orang ketiga kayak dulu, terjepit di antara kamu dan Suking? Menurutku yang ini, logika algoritmanya lebih ringkas. Gimana menurutmu? struktur ini motong banyak pengulangan. Ini mirip mata kuliah yang dulu kamu gagal, tapi lebih dalam. Lagi pula kamu juga nggak bakal ngerti. Kamu terus-terusan jelasin dasar-dasarnya ke dia. Buang-buang tenaga, buang-buang waktuku juga. Ayo cepetan selesain dataset ini. Udah, Shu Yao. Kamu cuma bikin semuanya jadi canggung. Aku akan diskusikan dengan Suking nanti. Kalau kita pergi bersama, kami bisa lebih sering ajak kamu ikut. Lebih sering ajak aku? Yo Yanzi. Kamu pikir aku mengemis belas kasihanmu? Bukan itu maksudku. Sepertinya kita benar-benar tidak saling mengenal. Aku tidak bisa melihat keegoisanmu. Kamu tidak mengerti harga diriku. Di mana aku tersandung, di situ aku akan menjauh. Menurutmu kita masih bisa berteman? Haruskah kamu sekasar itu? Aku tidak peduli apa yang sebenarnya kamu rasakan untuk Suking. Pokoknya, sejak kamu menolakku di depan umum, aku tidak ingin ada hubungan apapun lagi denganmu. Yo Yanzi,
Mulai sekarang di sekolah, kita cukup jadi teman sekelas biasa saja. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Kamu seharusnya tahu aku. Aku, Shu Yao, lebih baik mati daripada jadi budak cinta siapapun. Suce, apa yang kamu lakukan? Aku lihat kamu meninggalkan ponselmu di sini. Aku sudah menambahkan kontak Jiang Yu untukmu. Maaf, Jiang Yu. Sudah agak larut. Kami akan pulang sekarang. Oke. Apa yang kamu katakan pada Jiang Yu? Kamu tidak membocorkan semuanya tentang masa depan, kan? Bukan begitu. Lagi pula dia tidak akan percaya. Bilang saja kamu suka padanya. Suce, kamu gila? Aku baru saja menambahkannya di WeChat. Dia mungkin baru pertama kali melihatku malam ini. Aduh Bu, kok pegangan ibu jadi lebih kuat sekarang? Suce, ibu sudah bersumpah tidak akan jatuh cinta lagi. Kalau ada yang jatuh cinta, mereka yang jatuh cinta padaku. Kalau kamu lakukan itu, di mana muka ibu mau ditaruh? Aku hanya ikut arus saja. Lagi pula, ayah duluan yang suka sama kamu. Kok kamu tahu? Cincin polos di jari tengahnya itu, ada ukiran namamu di dalamnya. Benarkah? Pasti. Meskipun rasanya tidak mungkin, tapi kalau dia benar-benar menyukaiku, dengan IP-ku yang buruk, bukankah semua orang akan menertawakanku? Benar juga, CV ayahku tidak ada yang bisa menandingi dimanapun. Memalukan sekali. Meskipun hanya untuk bisa berdiri sejajar dengannya suatu hari nanti, aku tidak bisa terus bermalas-malasan seperti Jiang Yu dulu kuliah di mana? Universitas Jiangbei. Oke, tinggal berjuang. Siapa takut? Bu lagi ngapain? Aku sudah putuskan. Aku mau ikut ujian masuk S2 Universitas Jiangbei. Sebagai calon istrinya, aku nggak bisa diremehkan soal pendidikan. Mulai besok, pakai semua waktu main game kamu buat belajar. Bu, kesadaran baru ibu. Kok mendadak banget? Diam, ambilin soal-soal ujian tahun lalu. Aku gak bisa, otakku udah error. Setelah 2 hari, aku udah mentok. Ini bukan sekadar lesu. Bu, jangan bilang begitu. Kita semua punya bakat masing-masing. Surga memberiku wajah sempurna ini. Jadi dia menutup jendela besar kecerdasanku. Apa aku beneran bisa masuk S2? Bukankah Jiang Yu selalu bolak-balik antara perusahaan dan sekolah? Bagaimana dia masih sempat melihat momenku? Hah? Kenapa ragu? Ini kesempatan sempurna buat deketin ayahku. Suce, siapa yang nyuruh kamu balas dengan nada, "Hai bro, itu malu banget." Bu, aku cuma mikirin nilaimu dan nyawaku. Yang paling kamu butuhin sekarang adalah mentor kelas atas. Ayahku adalah token kebangkitan itu. Baiklah. Shu Yao? Jiang Zijun, ngapain sih kamu? Kayak orang aneh aja siang bolong gini? Siapa yang aneh? Ini rumahku. Tiba-tiba ngapain ke sini? Aku cari kakakmu. Udah, lepas tanganmu. Kamu cari kakakku? Shu Yao, jangan bilang, kamu naksir dia, ya? Aku kasih tahu, kakakku nggak bakal suka sama kamu. Xiao Yao. Bro. Kalian berdua mau kencan? Aku kesini buat belajar sama Kak Yu. Masuk. Kulitnya putih banget. Dan bulu matanya panjang banget. Lihat baik-baik anak Suce itu. Bentuk wajahnya mirip banget sama dia. Xiao Yao. Iya, aku dengerin. Fokus. Kita lihat lagi sini. Logika model ini tuh. Oke, kali ini aku pasti nggak bakal bengong. Kak Yu, otakku udah nggak jalan. Rasanya semua soal berputar-putar di kepala. Kita istirahat dulu, yuk. Oke. Suce bilang,
cincin ini, ada ukiran namaku di dalamnya. Serius? Aku cuma pikir cincin ini cantik banget. Aku cuma mau lihat dari dekat. Kalau aku suka, nanti aku beli yang sama. Memangnya secantik itu? Iya, benar-benar memukau. Cocok banget di tanganmu. Kalau kamu suka, setelah ujian akhir, dapat nilai tinggi, ibu berikan padamu. Jangan, jangan. Ini terlalu berharga. Sekarang fokus belajar saja. Jangan pikirkan yang lain. Aduh. Ibu, tolong. Aku sadar dengan disiplin diri yang payah. Aku nggak akan pernah bisa masuk sekolah itu. Otakku sekarang kayak saringan. Semua yang masuk langsung bocor keluar. Oh, akhirnya putri kecil kita tahu. Kalau belajar itu susah, bukannya kamu bilang akan menaklukkan dunia. Dengan kecantikanmu? Enggak, penampilanku memang anugerah. Tapi aku ingin berdiri di samping Jiang Yu. Jendela bernama kepintaran ini. Harus aku buka sendiri dengan paksa. Ibu, carikan aku guru les. Yang terbaik. 4 guru les dengan nilai tinggi. Masing-masing ahli di mata pelajaran tersulitmu. Mulai besok. Baik, mode neraka juga enggak apa. Siapa yang mundur? Bu, tunggu 5 menit lagi ya. Demi ayah. Ah, Ya ampun, teman-teman, lihat peringkat jurusan. Shu Yao benar-benar masuk 10 besar. Ini masih Shu Yek yang sama, yang dulu setiap hari ngikutin Yo Yanzi. Dengan IPK yang selalu jeblok? Yao, kamu hebat banget. Bocorin rahasianya dong. Kok bisa? Apa dapat bantuan dewa? nggak ada apa-apa kok. Dulu aku cuma bosan sama hidup. Jadi agak males-malesan. Aku baru tahu, belajar keras itu lumayan seru juga. Kan, aku sudah bilang, Shu Yek itu kelihatan pintar. Pintarnya baru keluar sekarang. Kamu senyum terus sepanjang malam. Masuk 10 besar bikin kamu sebahagia ini? Tentu, Kak Jiang Yu. Kakak bilang akan kasih aku hadiah kalau aku meningkat. Hadiahnya sudah siap, tapi sebelumnya, aku mau bilang, caramu belajar keras itu lebih menarik dari sebelumnya. Sebenarnya, aku melakukannya karena aku juga ingin lebih dekat dengan kakak. Jadi, menurut kakak sekarang sudah cukup dekat? Aduh, sepertinya aku mulai suka padanya. Kamu masih memaksakan diri. Kamu sudah aman di peringkat 10 besar jurusan. Nggak perlu memaksakan diri segitunya. Nggak bisa. Kalau aku nggak maju, aku malah tertinggal. Karena aku sudah memutuskan untuk masuk ke sekolah pasca sarjana itu. Aku nggak bisa datang wawancara dengan peringkat biasa-biasa aja. Itu bakal memalukan banget. Oke, habiskan camilanmu. Aku temani kamu jalan sebentar lagi. Kalau capek belajar, istirahat aja. Aku akan menunggumu dengan sabar. Shu Yao dapat peringkat 3 besar di jurusannya lagi. Dan 10 besar di kampus. Dia kayak curam, ya? Lihat dia. Setiap hari cerah ceria. Nggak kayak kita. Wajah kita pucat karena begadang. Aku nggak pernah tahu kamu sehebat ini. Shu Yao, aku benar-benar mengagumimu. Terima kasih. Xiao Yao, Yo Yanzi sudah dari tadi menatapmu. Kamu mau mengabaikannya saja? Nggak ada waktu. Orang yang nggak penting nggak layak dilirik. Aduh. Suce, aku lagi jungkir balik ngejar IPK nih. IPK ku sekarang udah jadi anakku. Kok kamu bisa santai gitu? Ini menyakitkan banget. Aku udah ikut ujian masuk, pasca sarjana sebelum kesini. Sekarang harus ulang lagi. Nggak adil banget. Lepasin aku aja deh. Aku mungkin nggak bakal lama di sini. Kapan kamu pulang? Sistem nggak bilang. Tergantung nasib. Toh dimanapun aku, tetap dimanja mama. Aku lapar. Minta makan. Aku masih ngerjain soal susah ini. Ambil sendiri dari kulkas. Udah setengah bulan kamu nggak kirim uang jajan. Anakmu sendiri hampir mati kelaparan. Dan jadi misteri tak terpecahkan di timeline ini. Ya ampun. Aku sibuk banget sampai lupa. Uang sudah masuk. Pergi makan yang enak. Maaf, nak, ibu. Ujian masuk pasca sarjana ini benar-benar bikin otakku lelah. Anda terlalu baik, Yang Mulia. Aku langsung turun sekarang. Buat makan 3 mangkuk besar babi kecap. Buat menghormati perutku yang kosong. Terima kasih sudah datang, teman dan keluarga, di acara makan malam perayaan kelulusan Xiao Yao. Oh, Shu Yao benar-benar bikin kita bangga. Dia diterima di pasca sarjana universitas ternama. Kita punya bakat asli di keluarga Shu. Cuma hoki aja. Ibu, surat penerimaannya sudah di tangan. Kenapa ibu masih kelihatan serius?
Aku cuma merasa sedikit hampa. Semua terjadi seperti yang kau katakan. Tapi sekarang aku bertanya-tanya, gimana caranya biar ayahmu menyatakan cinta padaku? Apa aku harus duluan? Itu bakal memalukan banget. Ibu, kenapa khawatir soal itu? Gimana bisa aku nggak khawatir? Ini menyangkut hak kelahiranmu. Nggak usah dipikirin. Dia yang duluan ngungkapin perasaannya ke kamu. Biar aku hitung harinya. Hari ini. Tapi udah hampir tengah malam. Halo? Kak Jiang. Xiao Yao, aku di depan pintu rumahmu. Keluar dan temui aku. Ini inisialku. Iya. Jadi kau. Shu Yao, aku benar-benar meremehkanmu. HMPH. Kau tinggal serumah dengan Su Che di luar kampus. Dan sekarang kau mendekati saudara laki-lakiku. Shu Yao, kau benar-benar pintar main dua hati. Bahkan peringkat 10 besar di jurusanmu pun tak bisa menutupi kelakuanmu. Jiang Ziun, jangan bicara sekasar itu. Memang benar aku tinggal dengan Su Che. Tapi bukan hubungan mesum seperti yang kau pikirkan. Buktinya sudah jelas. Bagaimana bisa kau masih menyangkal? Su Che adalah saudara kandungku. Saudaramu? Shu Yao, sejak kapan kau punya saudara laki-laki seumur ini? Kalau kau tidak percaya, kita bisa tes DNA. Besok, di pusat tes DNA. Lewati prosedur standar. Percepat ini pakai sumber daya terbaikmu. Aku ingin hasil dalam 3 jam. Bu, keren banget lihat ibu tebar duit. Jiang Yu, lihat sendiri. Jiang Yu, kamu nggak apa-apa? Meskipun semua ini terdengar sulit dipercaya. Tapi aku senang. Senang? Shu Xing, aku juga sudah lama menyembunyikan sesuatu darimu. Apa? Sebenarnya, aku sudah lama suka kamu. Jauh lebih lama dari yang kamu kira. Hore! Ibu dan ayah resmi bersama. Akte kelahiranku udah beres. Kakakmu bilang apa? Kamu sudah lama suka aku? Kapan tepatnya? Pergi, nak. Orang dewasa lagi ngomong. Kalau berdasarkan umur di timeline ini, aku sebenarnya lebih tua 2 bulan darimu. Nggak adil banget. Sebenarnya, kita pernah ketemu waktu kecil dulu. Waktu kecil? Aku pintar waktu kecil. Jadi keluargaku banyak menekanku. Aku nggak terlahir setenang ini. Kadang aku nggak tahan dan pengen nangis. Jangan nangis. Di luar sana banyak orang. Malu kalau mereka lihat. Nanti kamu diketawain. Tenang, di sini nggak ada yang lihat. Nangis aja. Lain kali kalau pengen nangis, cari aku aja. Aku janji bakal jaga rahasia. Aku ingat sekarang. Dulu aku benar-benar kena cuci otak sama drama kolosal. Aku sangat mementingkan kesopanan. Aku harus sopan. Dan gak tahan lihat orang lain gak sopan. Jadi, orang yang kukenal waktu itu, kakak cengeng itu ternyata kamu. Iya, setelah aku nangis di pojokan waktu itu, aku sebenarnya nyari kamu beberapa hari kemudian. Udah, diam. Mana aku ngerti waktu itu? Aku keracunan sinetron norak itu. Aku selalu pikir selisih 4 tahun lebih tua. Itu kayak beda 1 abad. Terus, keluargaku ngirim aku ke luar negeri, dan kita putus kontak. Nggak apa-apa. Meskipun dulu kamu meremehkanku, tapi aku tetap nunggu sampai sekarang. Salahku. Dulu aku masih terlalu kecil. Aku cuma punya ingatan samar-samar sekarang. Kalau aku tahu kakak cengeng itu bakal tumbuh jadi seganteng ini, aku pasti. Pasti apa? Aku harus mengamankanmu dulu, sebelum orang lain mencurimu. Di pesta koktail itu, aku mendengar kamu membahas tipe idamanmu dengan beberapa sosialita. Apa yang aku katakan? Kamu bilang ingin seseorang yang brilian dan gemilang, seseorang yang pantas untukmu. Mereka mengejakmukmu karena dangkal dan perhitungan. Kamu balas bahwa itu berbagi suka dan duka, yang berarti kamu benar-benar luar biasa. Itu hanya omong kosong masa remajaku.
Sejak saat itu, aku bersumpah bisa memberimu semua keunggulan yang kau inginkan. Aku akan melakukan segala yang ku bisa untuk memberimu apapun yang kau mau. Baik, Kak Jiang Yu. Aku hampir selesai berkemas. Sampai ketemu sebentar lagi. Xiaoyao, kenapa akhirnya kamu memilih Universitas Jiangbei? Bukannya kamu bilang akan masuk universitas yang sama denganku? Kenapa aku harus mendaftar di universitas yang sama denganmu? Aku ingat, itu adalah permohonan ulang tahunmu yang ke-18. Aku sudah lupa sampai kamu menyebutkannya. Tapi saat aku bertanya kemana kamu mendaftar, apa yang kamu katakan waktu itu? Youyanzi, kampus mana yang akhirnya kamu pilih? Kamu juga tidak akan bisa masuk, jadi tidak kuberitahu. Aku tidak ingin mengganggu fokusmu. Dan maaf, aku sudah punya pacar. Siapa? Jiang. Dia tidak cocok untukmu. Cocok atau tidak, bukan urusanmu. Shu Yao, kamu hampir tidak mengenalnya. Apa kamu tahu dia orang seperti apa? Kalau cuma beberapa kali bertemu, dia sudah bilang suka. Itu dangkal. Dia tidak akan pernah benar-benar menghargaimu. Aku sudah mengenalmu lebih dari 10 tahun, dan kamu tidak pernah menghargaiku sama sekali. Youyanzi, apa hakmu menebak-nebak orang lain? Aku merasa terhina. Tolong pergi. Apa kamu benar-benar harus membelanya seperti ini? Dia pacarku. Kamu pikir aku akan membelamu daripada dia? Ternyata saat Su Che bilang, Jiang. Maksudnya Jiang Yu. Kalau dulu aku menerima pengakuanmu. Sekarang aku yang akan diperlakukan seperti ini, kan? Shu Yao, katakan sesuatu. Kamu pasti dulu menyukaiku. Katakan saja kamu suka padaku sekarang. Aku akan putus hubungan dengan Su Qing. Aku akan putus hubungan dengan siapapun yang tidak kamu suka. Setuju? Kamu gila. Aku yang lebih dulu putus hubungan denganmu. Kita benar-benar selesai. Lihat, Kak Jiang Yu, ini besar sekali. Sayang, setelah perjalanan ini, ayo kita bertunangan begitu pulang. Urutannya salah. Tunggu sampai aku 22 tahun, baru bertunangan. Bagaimana kalau kita pacaran dulu 2 tahun? Baiklah, kamu menang. Su Che, keluar dan ambil hadiahmu. Model edisi terbatas yang kamu idam-idamkan, sudah aku dapatkan untukmu. Anak ini nggak punya paspor atau visa, jadi dia nggak bisa ikut. Dia ngumpet di sini sendirian, merajuk. Huh,